Kajian hati. Tenangkan. Mungkin ada yang bertanya lagi. Mudah-mudahan di sini kita masih buka sesi pertanyaan. Ada yang bertanya, boleh angkat tangannya lagi. Baik. Boleh. Silakan yang sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici, tinggal di Cimanggu. Ya, yang ingin saya tanyakan tentang berbakti kepada orang tua. Saya anak pertama dari 4 bersaudara, dan saya anak perempuan satu-satunya. Dari masa saya sekolah, dari sanawiyah, aliyah, tuntutan keluarga dan ekonomi ya yang mengharuskan saya untuk dapat mandiri, seperti misalnya beli buku, bayaran sekolah, itu dengan bekerja dari rumah, satu rumah ke rumah yang lain, seperti misalnya mencuci gitu ya, mencuci, gosok gitu. Nah itu sudah dilakukan dari sanawiyah untuk mencukupi kehidupan, pendidikan saya, kebutuhan pendidikan saya. Saya sadar saya menjadi tulang punggung keluarga, maksudnya ayah saya bekerja, cuman ketika tidak bekerja lagi, saya paham betul sebagai anak pertama dan anak yang paling besar, juga perempuan satu-satunya, yang sangat diharapkan oleh keluarga untuk menjadi lebih baik. Kamu menjadi panutan, menjadi tumpuan untuk adik-adiknya. Saya harus bekerja keras lah gitu ya. Kalau orang tua dulu kan kalau mengajari kita dengan fisik ya, kayak misalnya nggak mau tidur siang atau misalnya apa, itu tuh sudah terbiasa lah saya dengan hal-hal seperti itu gitu. Dan verbal pun ketika saya sudah besar, saya sudah dewasa, masih menerima perlakuan seperti itu dari ibu saya. Dan disadari, tidak disadari, dan apa ya, seperti terekam di alam bawah sadar saya gitu ya, sampai sekarang kayaknya membekas mungkin ya, walaupun kayaknya itu mah wajar gitu ya, orang tua ke saya menuntut saya menuntut saya bisa mencari uang, membantu adik-adik saya. Meskipun kadang saya juga kan punya keterbatasan gitu ya, punya rasa sakit gitu ya, yang ditimbulkan dari apa yang saya terima dari orang tua saya. Singkat cerita, saya alhamdulillah sudah berkeluarga, sudah dikaruniai 3 anak, dan anak yang paling besar berumur 14 tahun. Saya ingin berusaha menjadi ibu yang baik dan tidak melakukan kesalahan atau perlakuan seperti itu kepada anak saya. Saya menyadari gitu bahwa orang tua saya dengan keterbatasan pendidikannya, keterbatasan latar belakang ekonomi dan keluarga beliau, jauh dari ilmu parenting seperti kita saat ini ya. Nah mungkin ibu saya jauh dari pendidikan itu semua, makanya berlaku seperti itu kepada saya. Nah yang ingin saya tanyakan Ustadz, ketika ibu saya sakit dan dirawat di rumah sakit, ibu saya itu lebih nyaman dijaga oleh adik saya yang boleh dibilang berkebutuhan khusus ya, yang jaraknya itu 2 tahun di bawah saya. Seperti sekarang misalnya saya membantu semampunya saya secara misalnya materi, karena kan orang tua kami sudah tidak bekerja. Ibu saya butuh apa, saya belikan gitu ya. Tapi Ustadz, maksud saya di hati saya yang paling dalam, sepertinya ibu saya membaca, bapak saya pun sepertinya membaca gitu, bahwa ini saya tuh tidak sayang tulus. Nah bagaimana caranya agar saya dapat berbakti dengan ikhlas, dengan benar-benar berbakti dari hati, meskipun pengalaman-pengalaman masa kecil saya itu masih
membekas di hati saya. Terima kasih Ustaz. Bunda, ada 3 hal yang ingin Ahilman sampaikan. 1, cara pandang kita dengan orang tua itu kadang berbeda. Cuman yang harus kita pahami, setiap orang tua pasti ingin anaknya baik dan bahagia. Setuju? Memang ada orang tua yang didikannya sangat keras sama kita. Kalau kita perhatikan, menurut kita nggak pas, tapi ingat, mungkin orang tua punya cara pandang berbeda. Memang harus seperti itu pendidikannya dan tujuannya tetap dia pengen kita jadi baik dan lebih bahagia. Makanya jangan samakan pola pendidikan orang tua dulu dengan sekarang. Sama atau beda? Beda. Di sini juga jadi pelajaran buat kita. Lain masa, lain metodenya. Lain metode, lain masanya. Lain orang, lain masanya. Anak kita yang sekarang mungkin gak bisa diberikan didikan seperti orang tua kita dulu. Dulu mungkin belum ada gadget, betul? Dulu mungkin belum ada sosial media, betul? Jadi ya bisa lebih strict to the point. Kalau sekarang beda, anak kita lain. Kita bilang A, dia searching di Google. Begitu enggak? Tuh kan, ujungnya dibandingin. Jadi beda. Kembali kepada pertanyaan Teteh tadi, Teteh pahami, yakini didikan orang tua kita dulu seperti itu untuk membentuk Teteh jadi seperti ini. Setuju nggak? Mohon maaf, kalau bukan didikan orang tua dulu yang seperti itu, mungkin Teteh nggak akan sekuat ini. Mungkin kita nggak akan sehebat ini, betul? Maka percayalah, didikan orang tua itu selalu ada hikmah yang dihadirkan kalau kita menatapnya dengan penuh kebaikan. 2, saya udah berbuat baik sama orang tua, tapi orang tua saya sering kali melihatnya saya nggak tulus berbuat baiknya. Sekarang yang paling tahu kita ikhlas atau tidak siapa? Allah. Maka sederhananya, janganlah berbuat baik hanya didasarkan penilaian orang kepada kita. Termasuk Bunda berbuat baik sama orang tua. Kalau orang tua gak muji kebaikan kita, jangan kita anggap kita gak berbuat baik. Jangan. Dia emang suka begitu. Sok, Bunda biasanya dapat apresiasi dari orang dekat atau orang jauh? Orang jauh mah ngelihat kita siapa. Orang dekat mah tetap weh. Yang gak usah jauh-jauh, AA nih, adik bungsu di depan kakak saya siapa? Adiknya depan jamaah saya siapa? Di depan kakak saya tetap, kamu mau sehebat apapun kamu siapa? Adik. Mau tampil di TV tiap hari, mau jamaahnya banyak, depan kakak saya siapa? Adik. Jangan minta validasi dari orang terdekat, bikin sakit hati. Sama orang terdekat mah berbuat baik aja. Betul nggak? Belajar ikhlas seperti gula. Seperti apa? Gula, kalau baiknya nggak pernah disebut, kalau jeleknya paling duluan disebut. Betul? Kopi manis yang disebut apanya? Kopinya. Teh manis yang disebut apanya? Tehnya. Orang kena penyakit diabetes yang disebut? Belajarlah ikhlas seperti gula. Maka Teteh gak usah dipikirin, kayaknya ibu aku teh gak anggap, kayaknya ayah teh gak anggap aku. Gak usah. Berbuat baik aja, dan Allah tahu kebaikan kita. Betul? Selanjutnya yang ketiga, Teteh sekarang punya anak. Belajar sembuh dari semua sakit hati di masa lalu dengan menganggap bahwa dulu orang tua keras karena dia baik sama kita, dan sekarang Teteh punya anak, bismillah lebih baik jadi orang tua. Yang jelek dari orang tua kita jangan diikutin.
Kalau yang baik diikutin. Setuju? Kalau orang tua kita nggak baik, ya benci ketidakbaikannya, jangan benci orangnya. Insya Allah ada kebaikan yang Allah hadirkan. Insya Allah. Cici cuma mau minta maaf sama bapak sama ibu. Kalau selama ini banyak tingkah laku, perbuatan juga, mungkin perkataan Cici yang suka nyakitin hati bapak sama ibu. Sejujurnya dalam hati yang paling dalam, Cici sayang banget sama bapak sama ibu, pengen ngebahagiain bapak sama ibu. Cuman Cici nggak tahu caranya. Gimana minta maaf langsung sama bapak sama ibu. Alhamdulillah sudah lebih tenang dan dapat solusi juga tadi, dapat masukannya dari Ustaz Hilman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan diberi masukan tadi oleh Ustaz Hilman bisa saya amalkan.